Kak. Sebelumnya perkenalkan Kakak Rahmulandani dari mahasiswa semester 1 program studi pendidikan biologi. Di sini Kakak akan mewawancarai adik terkait dengan perkembangan peserta didik. Jadi di sini Kakak nanti akan bertanya terkait dengan 6 aspek perkembangan peserta didik pada usia remaja. Jadi sebelum kita mulai wawancara, boleh adik memperkenalkan diri adik terlebih dahulu. Baik Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Kadegita Anda Putri. Saya bisa dipanggil Gita. Saya salah satu siswa dari SMK Negeri 1 Singaraja. Saya dari jurusan 11 Perwakilan D. Saat ini saya berusia 15 tahun. Jadi di sini Kakak izin bertanya terkait dengan 6 aspek perkembangan peserta didik khususnya pada usia remaja seperti adik. Jadi di sini Kakak akan bertanya terkait dengan perkembangan fisik dari Gita itu sendiri. Jadi yang pertama Kakak izin bertanya terkait dengan apakah pada masa remajanya Gita ini terjadi perubahan fisik yang paling Gita rasakan selama ini? Ada Kak, yaitu dimana saat kita udah mulai remaja, mulai tuh ada jerawat-jerawat tumbuh di wajah kita. Seperti itu. Ya, jadi secara signifikan kita melihat ada jerawat di wajah, aduh aku minder gitu ya. Ya, karena ngerasa insecure. Kemudian selama kita memasuki masa remaja dan sudah menjalani masa remaja, ada nggak sih kesulitan yang kita alami karena perubahan fisik yang begitu signifikan kita rasakan dalam diri kita sendiri? Kalau untuk kesulitannya yaitu untuk meningkatkan percaya diri yang ada dalam diri kita, karena kalau kita udah insecure tuh, jadi seketika percaya dirinya tuh langsung redup gitu karena dilanda oleh rasa insecure yang menggebu-gebu gitu. Ya, seperti itu. Jadi selama kita mengalami perkembangan fisik, ada nggak sih tuntunan dari orang terdekat kita, contohnya seperti orang tua yang mengajarkan kita untuk menerima bagaimana kondisi fisik kita saat ini seperti itu? Tentunya ya, karena saya juga selalu diberikan dukungan atau support dari orang tua dan juga teman-teman terdekat saya bahwa jerawat itu bukan masalah yang besar gitu. Kalau kamu jerawat kan berarti hidup kamu bakal hancur, dan mereka selalu mendorong saya buat tetap percaya diri dimanapun kondisi fisik saya. Jadi orang tuanya kita terutama ya berperan penting dalam meningkatkan rasa percaya diri kita akan diri kita yang sudah mulai tumbuh dewasa dalam masa transisi pada masa remaja. Ya, jadi begitu. Jadi kemudian Kakak ingin bertanya nih terkait dengan perkembangan kognitif dari kita itu sendiri. Yang pertama itu pernah nggak kita itu memikirkan suatu permasalahan yang lebih dari satu permasalahan sekaligus, dan dimana kita itu berpikir adakah keterkaitan antara permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lainnya seperti itu? Pernah, terutama waktu SMP, dimana kalau SMP itu kan masih dilanda COVID tuh, dimana pembelajarannya dilakukan secara online atau daring. Nah, karena kita punya adik, jadi kita harus membagi waktu tuh antara belajar dan juga mengawasi adik kita sendiri kan. Jadi benar-benar harus bisa mengendalikan dua kondisi dalam satu waktu. Belum lagi ada tugas yang mepet deadline yang harus diselesaikan di waktu yang sama di satu waktu. Jadi di sana ada keterkaitan sendiri yakni di waktunya. Berarti kita itu berpikir, saya harus mengerjakan ini, nanti saya harus mengerjakan ini. Jadi di sana pola pikir kita, cara kita membagi waktu itu sangat diperlukan gitu ya. Ya, harus bisa manajemen waktu karena ketiga-tiganya harus tetap jalan di waktu yang bersamaan juga. Kemudian saat ini kita sudah mempersiapkan dan mulai mengeksplorasi nggak beberapa kemungkinan dari tujuan yang akan kita capai setelah kita duduk di bangku SMK seperti saat ini? Kita juga punya planning atau rencana tersendiri saat kita udah tamat sekolah, yakni kita ingin kerja, kerja di perhotelan, terutama industri perhotelan, dengan memilih waitress, bekerja sebagai waitress. Terus ada nggak sih pilihan kita sendiri, kayak pertama kita pengen waitress, kedua kalau nggak dapet waitress kita pengen yang lain gitu, jabatan yang lain dalam pekerjaan kita Industri perhotelan.
Jadi kalau emang kita nggak dapet nih di bagian yang kita mau di waitress, masih ada 2 opsi yang lain. Karena kan waktu sekolah itu diajarin 3 bagian yang ada di hotel, yaitu F&B service, F&B service yaitu waitress, terus housekeeping sama front office. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa dapat waitress, kita bisa mencoba lagi di bagian HK atau housekeeping. Dan kalau misalnya kita nggak dapat lagi di bagian housekeeping, kita bakal nyoba lagi di bagian front office. Seperti itu. Berarti kita itu udah mempersiapkan dengan matang ya, gimana nanti kemungkinan yang akan terjadi, kayak kemungkinan yang paling buruk lah kegagalan jika kita memilih salah satunya gitu. Ada kayak cadangan. Kemungkinan kegagalan kalau kita sih itu udah dengan cadangan-cadangannya tuh untuk mengantisipasi kegagalannya. Kemudian dalam kita mengambil keputusan untuk setelah lulus SMK ini, kita kan pengennya kerja. Itu kita udah memikirkan keputusan kita itu apakah berdampak di kemudian hari terhadap kita sendiri ataupun terhadap orang di sekitar kita nanti. Mungkin itu lebih ke berdampak ke kita karena itu kemauan kita sendiri. Jadi kita ngerasa selagi itu kemauan dari kita pasti bakal ngerasa lebih enjoy dalam melakukan hal tersebut. Kemudian terkait dengan perkembangan emosi kita nih, jadi kakak ingin tahu nih, apakah saat ini kita itu pernah atau sering merasa tersinggung, sedih, marah, ataupun merasa murung dalam keseharian kita selama pada masa-masa SMK ini ya, mau lulus gitu. Ya, lumayan sering lah akhir-akhir ini. Kalau kakak boleh tahu nih, apa sih sebab kita itu merasa perasaan yang seperti kakak sebutkan tadi? Karena yang akhir-akhir ini itu lebih sering ke perasaan sedih karena teman saya itu selesai sekolah dan saya nggak tahu kenapa kita nggak bisa ngontrol emosi dan emang benar-benar selalu nangis dalam minggu-minggu yang emang nggak bisa dikontrol sama sekali. Mungkin karena kita kehilangan seseorang yang kita sayang, dalam artian kita belum siap nih buat kehilangan orang nyanyi, tapi orang nyanyi tuh udah pergi dengan kita dan kita tuh nggak ada persiapan sama sekali gitu dalam konteks tersebut. Iya. Kemudian apakah kita pernah berada dalam situasi yang membuat emosi kita itu tidak dapat dikontrol gitu, kayak marah banget perasaannya gitu, susah pokoknya buat mengendalikan emosi? Pernah. Kemudian seiring berjalannya waktu, bisa nggak kita itu mengendalikan emosinya kita itu dengan baik? Seiring waktu sebenarnya kita udah bisa mengendalikan emosi kita sendiri. Berarti secara emosional kita itu sudah dapat dikatakan mandiri ya secara emosi gitu. Ya, kita selalu bisa, sekalipun ada emosi yang emang sulit dikontrol, biasanya kita selalu mengalihkan emosi tersebut dengan mendengarkan lagu dan juga membaca buku-buku motivasi. Berarti di sini kakak melihat Gita sebagai seorang remaja yang sudah mampu untuk bertanggung jawab serta mampu menerima diri sendiri, dan jika kita mengalami kegagalan ataupun kesulitan, kita cenderung tidak menyalahkan orang lain, seperti itu ya. Kemudian apakah Gita selama ini sudah mampu mengendalikan emosi-emosi negatif yang timbul dalam diri kita sendiri? Ada kadang-kala saya berhasil dan ada kadang-kala tidak, tergantung dari masalah itu sendiri. Kemudian di sini kakak mau bertanya terkait dengan perkembangan sosial kita, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Di sini kakak ingin tahu nih, gimana sih interaksi sosial kita, apakah berjalan dengan baik dalam 3 lingkungan yang berbeda tersebut? Tentunya karena sekarang saya sudah remaja dan interaksi saya di lingkungan di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat itu sudah berjalan dengan baik. Berarti dalam interaksinya Gita itu nggak ada istilahnya kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, ataukah mungkin beberapa orang ketika berinteraksi dengan kita itu merasa riskan atau sulit untuk berinteraksi dengan orang tersebut? Ya, ada beberapa, karena kan kita di Bali ada yang namanya sistem kasta, di mana biasanya Jabe dan juga kasta
Kalau orang Jawa itu dominan menggunakan bahasa Bali biasa dan orang Purkasa itu menggunakan bahasa Bali halus. Karena emang kita itu orang Jawa dan nggak terlalu memahami dengan spesifik bahasa Bali halus, jadi kita selalu merasa canggung untuk berbicara dengan orang yang berkasta atau orang-orang yang kesehariannya itu berbicara menggunakan bahasa Bali halus. Berarti riskannya itu di saat kita itu berinteraksi dengan orang yang tingkat lebih tinggi seperti itu ya. Ya, kemudian di sini kakak ingin tahu nih, apakah kita itu sering mengikuti keinginan ataupun kegemaran dari orang lain? Contohnya kayak kegemaran teman sebaya gitu. Kita tuh misal kita suka A, sedangkan temennya kita suka B, kita cenderung ngikutin temen gitu. Apakah sering atau jarang seperti itu? Jarang. Ya, lebih ke kemauan sendiri sering. Lebih ke kemauan sendiri, tapi dalam kesehariannya kita itu bisa dikatakan tetap sering mengikuti kemauan teman atau tidak? Kemauan teman. Berarti kita itu sering yang ngikutin kemauan teman seperti remaja-remaja pada umumnya. Ya, selagi itu positif. Kemudian kakak ingin tahu nih, gimana sih perkembangan moral kita terutama di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakatnya kita. Jadi di sini dalam kita itu berinteraksi, apakah kita itu selalu memperhatikan norma dan etika yang berlaku ketika ingin melakukan suatu hal? Iya. Kemudian apakah kita dalam berkegiatan itu selalu berhati-hati dalam bertindak ataupun berperilaku atau bahkan mengeluarkan pendapat atau kata-kata? Ya, kan selalu berhati-hati karena saya juga khususnya di sekolah saya mengikuti sebuah paguyuban dan saya menjadi pengurus di sana yang membuat saya harus menjadi contoh di antara mereka karena saya memiliki kedudukan di sana yang membuat saya harus benar-benar berhati-hati dalam berperilaku, bertindak dan juga berbicara. Kemudian di sini kakak izin bertanya terkait dengan gimana sih peran orang tuanya kita dalam perkembangan moral kita di 3 lingkungan yang berbeda ini? Kalau untuk orang tua saya sendiri, mereka selalu memberi saya support gimana pun. Tapi intinya satu, kalau misalnya mereka bilang ke saya, kalau misalnya kamu nggak nyaman sama lingkungannya, ya udah jangan paksa diri kamu untuk berbaur sama mereka. Tapi kamu harus terima konsekuensi, dimana kamu harus terbiasa sendiri sama diri kamu sendiri. Ya, kemudian di sini kakak izin bertanya juga terkait dengan perkembangan bahasa kita sehari-hari. Jadi di sini perkembangan bahasa kita sehari-hari itu menurut kita apakah sudah memperhatikan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat ketika kita menyampaikan suatu pendapat ataupun opini kepada teman ataupun orang lain di lingkungan sekitar kita? Sudah, berarti kita itu dapat dikatakan sudah mulai berinteraksi sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Kemudian apakah bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu lebih dipengaruhi lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat? Lingkungan sekolah. Jadi gimana sih contoh dari pengaruh lingkungan sekolah terhadap perkembangan bahasanya kita sehari-hari? Kalau dari lingkungan sekolah itu kan berdampak ke perubahan gaya bicara. Misalnya kan anak remaja itu terkesan lebih dominan berbicara menggunakan bahasa-bahasa gaul. Dan juga karena kita sendiri milihnya jurusan perhotelan kan, jadi ada beberapa kata yang harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi dan memang kita tuh diharuskan untuk bisa bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita harus mix nih ngomongnya Indonesia sama bahasa Inggris gitu, campur-campur gitu dia. Gitu, berarti bahasa yang kita gunakan itu banyak diadaptasi dari bahasa asing. Ya, dari bahasa asing. Ada nggak sih selain itu bahasa kita yang merupakan pelesetan dari bahasa tertentu gitu, yang sering kita gunakan di lingkungan sekolah kita? Ada kayak misalnya kayak sering pakai, cuman tiba-tiba lupa. Dia tuh dari bahasa Inggris yang diplesetin nggak tahu, masih ingat. Berarti intinya ada itu seringnya plesetan dari bahasa asing yang digunain sebagai bercandaan gitu buat sama teman-teman.
Berarti bahasa-bahasa itu bikin kayak cuman biar akrab gitu ya, lebih nyambung gitu ngomongnya. Ya biar nyambung. Tapi misalkan juga orangnya memahami bahasa Inggris apa enggak sama sekali gitu, jadi menyesuaikan lagi. Mungkin itu aja yang bisa kakak tanya-tanya ke kita. Sekiranya kakak ada pertanyaan yang menyinggung, kakak mohon maaf, dan makasih untuk kita sudah mau jadi responden dari tugas proyek UAS kakak